Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman sekalian? Bagaimana untuk video 1, 2, dan 3-nya? Apakah bisa dipahami? Dan apakah latihannya sudah dikerjakan? Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Nah, hari ini kita masuk pada bahasa Arab keempat. Buku panduan 29 hari jago bahasa Arab. Bersama saya, Yandri Ikhlas Fernando. Hari keempat, membentuk kata yang keempat. Nah, kata benda itu terdiri dari dua. Pertama adalah kata benda murni atau kata benda konkret. Contohnya adalah kursi. Bahasa Arabnya kursiyun. Kedua, contohnya bisa jadi bulan. Bahasa Arabnya qamarun. Nah, kata benda konkret ini tidak bisa lagi diubah-ubah dan apa adanya. Yang kedua, kata benda abstrak, gitu ya. Nah, kata benda abstrak ini awalnya kata kerja, kemudian berubah menjadi kata benda, ya. Contoh, menolong. Menolong kata kerja bukan? Tapi berubah ketika dia ditambah imbuhan menjadi pertolongan, ya, dia berubah menjadi kata benda. Memandang kata kerja bukan? Ketika dia diubah menjadi pandangan, dia berubah jadi kata benda. Itu ya. Nah, pada video 1, 2, dan 3, kita sudah belajar 15 wazan. Nah, wazan ke 1 sampai 15 itu kita gunakan untuk merubah kata kerja. Atau disebut istilah dalam bahasa Arab adalah fi'il. Nah, pada video keempat ini kita akan belajar 15 wazan lagi. Ya. Yang itu khusus untuk membentuk kata benda atau dalam bahasa Arab disebut isim, ya. Nah, ini ada kolom 1 itu isim masdar, kata dasar, ya. Kemudian kolom kedua ini adalah isim fa'il, pelaku, kata benda pelaku. Yang ketiga isim maf'ul, ya, perbuatannya. Kemudian isim zaman, kata benda waktu. Kemudian isim makan, kata benda tempat. Kemudian isim alat, ya, kata benda alat. Nah, ini dia ke-15 wazan untuk membentuk isim, ya. Pertama, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Nah, coba kita lihat di sini isim zaman dan isim makan sama ya wazannya. Bagaimana cara membedakannya? Membedakannya tergantung dari kalimatnya nanti. Apakah itu waktu ataupun tempat, itu kan bisa dibedakan. Kalau berhubungan dengan waktu dan tempat itu bisa dibedakan. Jelas ketara ya. Kemudian wazan yang kedua, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, maf'ilun, maf'ilun, mif'alun. Yang ketiga, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Yang keempat, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Yang kelima, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, maf'ilun, maf'ilun, mif'alun. Kemudian kita masuk yang keenam, fi'lan, fa'ilun,
maf'ulun, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Kemudian yang ke-7 dan ke-10 itu isim alatnya memang tidak ada. If'alun, maf'ilun, maf'alun, muf'alun, muf'alun, muf'alun. Ini muf'alun juga ya. Kemudian yang ke-8 taf'ilan, mufa'ilun, mufa'alun, mafa'alun, mafa'alun. Kemudian yang ke-10 mufa'alatan, fi'alan. Ini mengapa 2? Artinya isim masdar untuk wazan ke-9 ini memang 2 bentuknya. Mufa'ilun, mufa'alun, mufa'alun, mufa'alun. Sama ya. Gantung nanti diketahui dari kalimatnya. Ke-10 tafa'ulan, mutafa'ilun, mutafa'alun, mutafa'alun, mutafa'alun. Kemudian kita masuk ke wazan 11 sampai 15. Begitu juga untuk isim alat juga tidak ada. Isim wazan 11 tafa'ulan, mutafa'ilun, mutafa'alun, mutafa'alun, mutafa'alun. Ke-12 ifti'alan, mufta'ilun, mufta'alun, mufta'alun, mufta'alun. Ke-13 infi'alan, munfa'ilun, munfa'alun, munfa'alun, munfa'alun. Ke-14 if'ilalan, muf'alun, 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 muf'alun. Ke-15 istif'alan, mustaf'ilun, mustaf'alun, mustaf'alun, mustaf'alun. Baik, itu dia ke-15 wazan yang digunakan untuk membentuk isim atau kata benda. Sekarang kita masuk pada contoh. Nah, ini ada satu contoh ya. Ini menggunakan wazan ke-1 ya. Pertolongan. Ya, nasron ya. Nasirun, mansurun, mansorun, mansorun, minsorun. Ya. Ini nasron ini artinya pertolongan. Kemudian nasirun artinya penolong, orang yang menolong. Kemudian mansurun ya, yang ditolong ya. Tadi di awal saya mengatakan maf'ulun ini yang dikerjakan. Ya. Secara lat masalahnya maf'ulun ini objeknya yang ditolong ya. Kalau dalam kata ini contoh ini adalah yang ditolong gitu ya. Kemudian mansorun waktunya. Kemudian sama juga wazannya mansorun tempat isim makan. Kemudian mif'alun. Kemudian minsorun isim alat gitu ya. Nah, ini dia. Ini contohnya. Kemudian nanti kita akan mendapati, saya akan memberikan latihan-latihan setiap wazan-wazannya dari 1 sampai 15. Itu tujuannya adalah untuk latihan memahami wazan. Ya, bukan memahami arti. Ada beberapa yang harus kita ingat. Pertama, tidak semua bentuk kata dapat kita jumpai maknanya. Contoh pada yang ini ya, minsorun. Artinya apa? Artinya alat menolong, gitu ya. Sebenarnya alat menolong itu, ya, alat menolong itu tidak sesuai fakta, gitu ya. Tidak ada dalam bahasa Arab seperti itu. Nah, namun ada juga yang bisa sesuai dengan makna wazannya. Contoh, mistorun, ya. Itu alat menggaris. Nah, atau kita kenal juga mistorotun.
alat menggaris atau penggaris. Itu sesuai dengan makna wazannya. Tapi kalau untuk kata minsorun ini, alat menolong, itu tidak ada dalam bahasa Arab. Gitu ya. Nah, sebenarnya kita untuk melatih wazan saja. Itu yang pertama. Kemudian khusus untuk isim masdar, ismul masdar, ada yang tidak sama dengan bentuk wazannya. Nah, untuk poin nomor 2 ini, kita perlu cek kamus dan bertanya kepada yang lebih ahli. Gitu. Nah, dan ada juga kata yang memiliki lebih dari satu ismul masdar. Gitu. Jadi, teman-teman ketika latihan dengan 15 wazan isim ini, itu untuk melatih kebiasaan teman-teman merubah kata sesuai wazan yang ada. Gitu ya. Nah, sekarang teman-teman bisa melatih ya dengan kata-kata berikut. Untuk wazan ke-1 gunakan katanya adalah nazron, penglihatan. Kemudian wazan kedua dorban, pukulan. Wazan ketiga fathan, pembukaan. Wazan keempat labsan, pemakaian. Wazan kelima hasban, penghitungan. Wazan keenam karman, kemuliaan. Wazan ketujuh ihsanan, perbuatan baik. Wazan kedelapan tafkiron, pemikiran. Wazan ke-9 mujahadatun. Mujahadatan, jihadatan. Ya, ini muhajadatan ya. Mujahadatan, jihadatan. Mengapa ini ismul masdarnya 2? Ya, karena tadi saya sebut ada kata-kata itu yang memiliki ismul masdar 2, gitu ya. Artinya perjuangan. Wazan ke-10 tafarruqan, artinya perpecahan. Wazan ke-11 tarohuman, saling sayang, ya. Wazan ke-12 ijtima'an, perkumpulan. Wazan ke-13 infisolan, keterpisahan. Wazan ke-14 iswidadan, hal menghitam. Wazan ke-15 istinbaqan, penggalian. Nah, teman-teman silakan ubah kata-kata berikut sesuai wazan yang sudah kita pelajari 1 sampai 15 sesuai dengan kata yang sudah dicontohkan. Untuk nazron wazan ke-1 yang kita gunakan, untuk dorban wazan kedua yang kita gunakan, dan seterusnya. Nah, dari mana kita tahu nazron itu wazan ke-1? Itu dari kamus, gitu ya. Oke. Nah, teman-teman bisa mengunduh 15 wazan yang ada di video 4 ini di deskripsi di bawah, nanti silakan bisa di-download. Dan teman-teman silakan kerjakan latihan, dan latihannya dikirim ke WhatsApp 085264975868 atau ke email hendryfernando@gmail.com. Dan teman-teman bisa menambah latihan dengan kata yang lebih banyak dengan cara menggunakan kamus, gitu ya. Baik, demikian video kali ini. Silakan jika ada pertanyaan langsung saja di kolom komentar atau bisa via WhatsApp. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.